Kita perlu belajar dari sikap beriman dari Nabi Yesaya yang menyadari bahwa dia kuat karena pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Atau sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur tadi, yang menyadari bahwa dia diselamatkan dari maut karena Tuhan menaruh kasih dan sayang kepadanya. Saudara-saudari, menghayati hidup sebagai murid Yesus tak bisa terjadi selama kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Iman kepada Yesus bukan hanya sekedar pengakuan dari bibir kita, tetapi harus teruji dalam perbuatan dan tindakan nyata. Bukan hanya dengan kata-kata indah dan menghibur, tetapi harus melakukan sebuah tindak yang nyata dari iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama berkumpul dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Biasa ke-24. Injil mengajak kita untuk sungguh mengenal Yesus. Percaya pada Yesus saja tidak cukup. Hal terpenting ialah apakah kita sungguh kenal Dia. Apakah kita sungguh hidup dalam rahmat penyelamatannya? Maka saudara-saudari, mari kita siapkan hati sejenak. Kita tengok perjalanan hidup beriman kita selama ini. Lebih-lebih ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang membuat kita tertantang dalam menghidupi iman kita. Sejauh manakah kita sungguh tetap taat dan mencintai Tuhan Yesus dalam hidup ini? Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Putra-Mu tidak melarikan diri dari penderitaan, tetapi menghadapinya sampai wafat. Kami mohon, arahkanlah pandangan kami pada salib-Nya. Bila kami sendiri dirundung malang ataupun iba hati oleh penderitaan sesama, perkenankanlah kami menempuh jalan Putra-Mu, yaitu hidup dan mati bagi sesama, dan dengan demikian mengalami cinta kasih-Mu sepenuhnya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku,
dan pipiku kepada orang-orang yang pencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku perkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepada aku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita maha penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Engkau telah meluputkan mataku dari air mata dan kakiku dari tersandung.
aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan-perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari.
Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita ini manusia pada dasarnya rapuh, baik jiwa maupun raga kita. Kita ini fana, tak dapat mengandalkan hanya kekuatan diri sendiri. Kita butuh kekuatan yang baka dan ilahi. Pengalaman Rasul Petrus dalam kutipan Injil yang baru saja kita dengarkan menunjukkan hal ini. Petrus yang baru saja mengungkapkan iman dan keyakinannya kepada Yesus. "Engkaulah Mesias." Ternyata tak berselang lama justru dimarahi Yesus dengan kata-kata yang keras, "Enyahlah iblis." Hal ini terjadi karena Petrus tak mampu menangkap apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya sebagai Mesias yang harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus tak bisa mengamini Mesias yang harus mengalami semua itu. Cara pikir Petrus nampak bertolak belakang dengan cara pikir dan kerja Allah untuk mewujudkan keselamatan melalui Yesus Sang Mesias. Itulah sebabnya, saudara-saudari, Yesus lalu mengajarkan kepada para murid yang mau menjadi muridnya agar mempunyai pemahaman yang sama bagi siapapun yang mau mengikutinya. Harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan baru mengikuti Dia. Hal ini memang bukan perkara yang gampang, amat sulit. Maka kita perlu sungguh mengandalkan kekuatan ilahi yang berasal dari Allah. Kita perlu belajar dari sikap beriman dari Nabi Yesaya yang menyadari bahwa dia kuat karena pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Atau sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur tadi, yang menyadari bahwa dia diselamatkan dari maut
karena Tuhan menaruh kasih dan sayang kepadanya. Saudara-saudari, menghayati hidup sebagai murid Yesus tak bisa terjadi selama kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Iman kepada Yesus bukan hanya sekedar pengakuan dari bibir kita, tetapi harus teruji dalam perbuatan dan tindakan nyata. Bukan hanya dengan kata-kata indah dan menghibur, tetapi harus melakukan sebuah tindak yang nyata dari iman. Itulah yang diajarkan juga oleh Rasul Yakobus dalam suratnya yang tadi kita dengar. Semua itu berguna agar iman kita menjadi iman yang hidup dan menyalurkan kehidupan kepada orang lain. Dengan cara mau kehilangan nyawa demi Yesus dan Injil, agar dapat mengalami dan menyalurkan keselamatan dan kehidupan itu. Tanpa diri yang mau berkorban, tak mungkin keselamatan itu terjadi. Maka mari dalam menghayati hidup beriman, dalam menjadi murid-murid Yesus, kita selalu menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Lebih-lebih saat kita mengalami pergumulan lahir batin, ketika ada tantangan dalam upaya mewujudkan iman kita dalam tindakan yang menuntut kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kita perlu memohon rahmat rendah hati, memohon rahmat ketekunan dalam mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan, bukan hanya demi keselamatan diri kita, tapi juga bagi sesama. Benda rapuh perlulah dijaga, belahan jiwa pasti berharga. Beriman teguh tak hanya kata, berkorban diri, tindak yang nyata. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas cahaya yang telah Kau nyalakan di tengah-tengah kami dalam diri Yesus saudara kami. Dia telah berkenan kehilangan hidupnya untuk memperoleh kami sekalian bagi kebaikan dan kemanusiaan. Semoga semangatnya menguasai kami, agar segala tingkah laku kami semakin mendekatkan kedamaian. Sebab itulah panggilan hidup kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Syukur kepada Allah.